Sedulur bonus channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Siang hari ini saya berada di tempat wisata yang terkenal di Nganjuk, yaitu Jolotundo. Hari ini Sabtu 6 Juni 2025. Seperti biasanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua, berupa kesehatan, kesabaran, dan kebahagiaan kita semua. Amin. Dan tetap kita bersama semua. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Tempat wisata ini dulunya hutan termasuk ini di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Bajulan. Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Namun dari strategis teritorial hutan, ya, wilayah hutannya bukan di daerah Nganjuk, ini masuk KPH Kediri. Jadi perbatasan antara Kediri dan Nganjuk itu ada KPH hutannya. Nah, di sini tuh tempatnya masuk KPH Kediri. Dengan di Nganjuk berbeda lagi. Ramai ya? Ya. Kalau hari sudah mulai Jumat sore, kemudian Sabtu, Minggu, ini banyak dikunjungi para wisata domestik. Bahkan tadi menurut keterangan para penjaga, jangan penjaga lah, menurut keterangan para pengelolanya itu setiap Jumat sore sudah ramai katanya, terus Sabtu ini sudah ramai, sampai nanti besok Minggu sore itu baru, Minggu malam baru sepi. Nah, ini luar biasa sekali. Di tempat ini luasnya perkiraan saja kira-kira ada 3 hektar mungkin, kalau nggak 5 hektar. Ya, masuk kawasan hutan Kediri. Dan sekali lagi, ini dulu hutan pinus, kemudian ada bebatuan, ada pokoknya hutan murni lah, natural di hutan perhutanan. Ini keseruan keramaian para pengunjung ini. Ini titik puncak dari Jolotundo. Nah, Jolotundo. Jadi padahal di Kecamatan Loceret ini ada tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sendiri, yaitu bukan tempat wisata sih, tempat situs atau peninggalan di Roro Kuning. Roro Kuning itu tempat bersemayam, tempat berhenti, persinggahan konon zaman penjajahan dulu. Ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ketika agresi Belanda pada tahun berapa, agresi Belanda, dikejar-kejar Belanda, terus melarikan diri atau mengungsikan diri, menyempatkan stay di desa ini. Ini di puncak Gunung Wilis yang ketinggiannya, nggak tahu saya, ketinggian dari air muka laut berapa saya nggak tahu. Namanya jelas, Jenderal Sudirman pernah tinggal beberapa bulan di sini bersama pasukannya pejuang-pejuang Indonesia dulu, pejuang-pejuang 45.
Jadi kita bagi masyarakat dan warga Nganjuk harus berbangga karena apa? Memiliki tempat yang luar biasa senasional ini. Karena yang menyinggah itu jenderal besar. Kita ketahui bahwa jenderal besar di Indonesia itu hanya ada satu, Jenderal Sudirman. Nah, di sini tempatnya. Kembali lagi ketika tadi saya bilang bahwa di sini tidak hanya di Jolotunda sini yang sebagai destinasi wisata keluarga atau apa gitu, baik keluarga, endetawan, relasi bisnis dan ini bisa ini. Di Bajulan tadi juga terdapat tempat wisata yaitu Roro Kuning. Roro Kuning juga menyimpan misteri tersendiri, legendanya ada. Nanti next kita kupas sendiri ketika kita nanti di Roro Kuning sana. Karena ini di Jolotunda. Oh ya, Jolotunda ini bukan alami ya, bukan natural. Jadi tempat wisata ini bukan natural dari Sono itu enggak. Dulu hutan, kemudian ada salah satu investor yang kreatif banget sehingga menciptakan seperti ini. Nah, dari sini banyak. Ini tadi ketika saya masuk parkir aja mobilnya, sekitar mobil saya itu ada 100 mobil. Bener. Jadi sebelum masuk pintu tiketing, pos tiketing, sama Kak Lintang. Ya, betul. Nah, satu, cappuccino, ya. dapat Berapa ini semua? Sudah dibayar? Oke, iya mas, oke. Kan gitu. Mas, cara nyambut gaya aku ya? Cara nyambut gaya aku. sama buah ini ya. Di sini satu. Ternyata request saya sudah datang. Tadi request makanan tidak ada, yang ada makanan siap saji seperti sebetulnya mie ini kalau di rumah saya rasanya biasa karena kemasannya jelas, hingga penuang dalam air siap saji. Namun di sini terasa enak banget karena apa? Situasi mendukung sekali. Jadi makan sesuatu itu jika situasinya sekitar mendukung, ya enak, terasa enak. Padahal di rumah biasa sih. Lagi ya, ini kalau di rumah saya biasa karena menunya ya biasa aja. Namun karena ini dinikmati di tempat wisata yang banyak orang dan menyatu dengan alam, netral banget, ada pohon-pohonnya banyak. Ini lihat ya, lihat sekitarnya. Jadi pepohonan banyak, terutama pinus. Jadi ini dulu hutan pinus. Hutan pinus dikelola bisa oleh investor yang kreatif gitu. Bisa kita bayangkan ya penghasilannya mengelola tempat wisata ini. Pasti banyak. Melihat satu pengunjung dari tamu domestik luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa menurut pengelolanya ini, tamu yang berkunjung di sini bukan hanya
wisatawan domestik tapi juga wisatawan manca. Namun nilainya masih kecil. Ya mungkin orang yang sudah pernah ke Indonesia gitu. Pesan saya kalau ke sini, apalagi malam hari, di sini cuacanya sangat dingin banget. Ini tengah hari perkiraan jam 12 sampai jam 2 lah. Itu kan kalau di tanah datar tuh masanya ini karena di Nganjuk, di pemerintah, di halaman Pemkab Nganjuk gitu ya, mungkin sudah panas suhu udaranya dan cuacanya, tapi di sini sangat dingin. Jadi pesan saya jika berkunjung ke sini, apalagi bermalam di sini, itu mohon minimal pakai jaket atau selimut yang tebal. Oh ya, sekali lagi ya, di tempat wisata Jawa Tundor ini selain ada kulinernya, juga menyediakan homestay. Bukan homestay besar, tapi tenda-tenda yang bisa dinikmati untuk ya bermalam. Untuk keluarga lah 2-3 orang saja cukup. Jadi tenda itu hanya cukup 2 atau 3 orang maksimal. Anda kan 4 sama 5 juga sedang. Mohon perhatiannya. Atas perhatian. nama Kak Jamal RD 6P1, mohon melambaikan tangannya. Oke. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Dan inilah salah satu tempat wisata yang baru saja dibangun oleh salah satu investor. Nah, sedangkan di Nganjuk ini banyak tempat-tempat wisata yang natural. Misalnya ada Sedudo, di Sedudo. Terus di sini ada Roro Kuning. Roro Kuning sampai pusat kota Nganjuk itu sekitar 20 km. Jadi menempuh perjalanan kira-kira sekitar 30 menit lah. Lebih ya, karena lebih lah. Ada 40 menit sampai 50 menit lah dari Nganjuk. Karena medannya itu agak Nah, Roro Kuning dengan sini, jadi kalau mau ke Roro Kuning melewati Jalan Tunda sini dulu. Jadi tempat yang wisata yang natural ya Roro Kuning. Ada Sedudo. Sedangkan Sedudo itu dari pusat pemerintahan Kota Nganjuk sekitar ada 60 km. Perjalanan menjadi 1 jam lebih dengan medan yang luar biasa. Dan itu hanya sebagian kecil yang ada di daerah Nganjuk yang natural. Yang tempat-tempat wisata yang dibangun oleh wisatawan atau investor itu banyak sekali. Sepanjang jalan dari pusat pemerintahan Kota Nganjuk menuju Jalan Tundor tadi puluhan. Artinya puluhan itu kiri kanan jalan dari Nganjuk menuju ke sini itu sudah dipenuhi dengan kuliner-kuliner yang menarik, beraneka ragam, menyediakan beraneka makanan dan minuman. Tentu saja khas Nganjuk. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu pada kesempatan yang lain, di event-event yang lain, di kungi jalan-jalan yang lain. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mencari destinasi wisata yang recommended di Nganjuk, di sini Jalan Tundor. Ini bukan promo ya. Jangan lupa selalu kunjungi toko Urip Bonus di bawah deskripsi ini ya. Sekali lagi, setelah kita jalan-jalan, bagi Anda yang ingin berbelanja baik elektronika ataupun kuliner ataupun baju-baju kasual, topi dan ya boleh. Nah, sini coba. Makanannya wakil sih, Bay. Nah, ada lagi nih. Sudah ini, Pak. Oke, thank you. Ini makan wakil itu apa gitu? Loh. Baik.
Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi, inilah Nganjuk. Dan jangan lupa kunjungi toko Urip Bunu ya. Sampai ketemu. Oke, salam merdeka. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.